Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Prestilisari SPD, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 2, kelompok 4, tahun 2021, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berikut adalah tugas praktek kerja PNS yang memperhatikan dan tidak memperhatikan kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN adalah suatu norma, nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang baik, juga apa yang tidak benar dan apa yang tidak baik bagi seorang ASN. Kode etik merupakan salah satu pedoman bagi para pekerja sosial dalam menjalankan langkah keprofesionalan dalam prakteknya. Kode etik dan perilaku memiliki peran vital dalam peran kerja antara pekerja sosial dengan klien maupun antara pekerja sosial dengan supervisor pekerja. Mari kita lihat praktek kerja PNS yang memperhatikan dan tidak memperhatikan kode etik dan kode perilaku di bawah ini. Sama selesai libur Lebaran, tentunya kita ingin sekali di hari pertama ini pelayanan publik, pelayanan ke masyarakat yang secara langsung bertemu masyarakat, secara langsung mengurusi data-data, surat menyurat ke masyarakat, ini harus optimal. Nah, tadi pagi Kadus Capil saya datang di atas jam 8 karena saya pernah dulu awal-awal saya datang di bawah jam 8, alasannya yang belum ada isinya karena belum jam 8 Pak katanya. Nah, ini saya datang di atas jam 8 tadi, alhamdulillah pos tempat-tempatnya sudah terisi semua, sudah masuk semua, pelayanannya juga sudah baik. Jadi saya tanya masyarakat. Ini adalah cerita tentang Budi, seorang ASN yang penuh semangat dalam mengerjakan tugasnya melayani negara. Setiap hari, Budi sering sekali dihadapkan dengan kejadian yang rentan akan pelanggaran kode etik dalam pekerjaannya. Contohnya hari ini, Budi baru saja mendapatkan undangan konser musik yang merupakan rangkaian acara kampanye. Awalnya, Budi ragu-ragu apakah dia harus menerima undangan tersebut atau tidak. Namun, akhirnya Budi memutuskan untuk menyambut baik undangan tersebut dengan alasan hanya untuk bersenang-senang biasa. Padahal menghadiri kampanye politik dengan menggunakan seragam dan fasilitas negara merupakan bentuk pelanggaran kode etik ASN. Nah, video tadi menunjukkan seorang PNS yang memperhatikan dan tidak memperhatikan kode etik dan kode perilaku. Setiap pegawai wajib bersikap yang berpedoman pada etika, akuntabel dalam melaksanakan tugas, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan terbuka, menghindari konflik untuk kepentingan pribadi, berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memiliki daya juang yang tinggi, dan memberikan layanan hormat santun tanpa pamrih. Di video kedua kita bisa melihat dengan meninggalkan tanggung jawab pekerjaan dan masih memakai pakaian dinas merupakan pelanggaran. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang ASN? Tentu saja melaksanakan tugas dan wewenang yang berlaku, menjaga nama baik ASN, membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja, memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas, patuh pada peraturan kerja dan tidak meninggalkan pekerjaan di jam bekerja. 3 orang pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon resmi ditetapkan sebagai tersangka pelaku pungutan liar. Dari ketiga orang tersebut, 2 diantaranya merupakan aparatur sipil negara serta 1 orang pegawai honorer. Penetapan tersangka dilakukan setelah petugas melakukan gelar perkara dengan hasil kesimpulan bahwa ketiganya terlibat langsung dalam praktek pungli pembuatan KTP elektronik. Dari video tadi dapat kita lihat sikap dan perilaku ASN yang tidak memperhatikan kode etik dan kode perilaku sehingga terlibat sengketa. Sebagai ASN yang baik, sudah seharusnya memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan. Memberikan pelayanan secara tepat, cepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif, serta tanggap terhadap lingkungan masyarakat.
Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindaklanjuti dan dinilai oleh Dewan Kehormatan atau komisi yang terbentuk khusus untuk itu, karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku tidak etis. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran kode etik profesi yaitu sanksi moral, biasanya permohonan maaf secara lisan atau permohonan maaf secara tertulis, atau pernyataan penyesalan, tergantung dari keputusan pejabat yang berwenang. Selanjutnya ialah sanksi dikeluarkan dari organisasi atau pekerjaan. Pemerintah harus lebih tanggap dalam menyelesaikan kasus sengketa pungli pada PNS ini, dengan terus memperbaiki manajemen ASN per lembaga supaya tidak terjadi sengketa dengan menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat PNS.